organik pada pembibitan utama kelapa sawit. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Pose with the fans. Baik, yang pertama kami akan membahas mengenai keterlambatan pindah tanam pada bibit kelapa sawit. Keterlambatan pindah tanam pada bibit kelapa sawit itu bikin bibitnya stres berat karena waktu nutrisi dan ruang tumbuhnya jadi mati. Dampaknya, bibitnya yang telah pindah tanam dari pre-nursery ke nursery akan mengalami penghambatan pertumbuhan, gampang kena penyakit daun kayak huruf fularia dan rawan shock karena tanduknya sudah terlalu besar tapi akarnya belum siap adaptasi optimal. Jadi, kalau sudah terlanjur telat, butuh effort ekstra dalam maintenance dan pemulihan di lapangan agar performanya tidak jauh ketinggalan dari sawit-sawit yang tidak telat pindah tanam. Baik, selanjutnya itu ada metode pengaplikasian pupuk. Nah, metode pengaplikasian pupuk di kebun kelapa sawit itu ada dua, yaitu untuk pupuk anorganik yang biasanya konsentrasinya yang tinggi kayak NPK, urea, dan MOP. Harus presisi dan terukur. Umumnya dengan cara ditabur merata di area piringan bebas gulma atau ditaruh membentuk pita di bawah kanopi. Tujuannya biar nutrisi optimal dan menghindari leaching. Dan ini biasanya dilakukan untuk waktu berdasarkan umur tanaman dan hasil analisis daun. Nah, kalau pupuk organik misalnya booster, kompos, atau slurry pabrik, aplikasinya lebih ke perbaikan fisik dan kimia tanah jangka panjang. Jadi, diaplikasikan dalam volume yang lebih masif dan periodenya lebih jarang. Biasanya disebar tebal di piringan atau diletakkan di lorong antar barisan tanaman untuk menambah soil organic matter dan menjaga kelembaban. Adapun pupuk anorganik NPK atau nitrogen, fosfor, dan kalium memberikan pengaruh penting pada tanaman kelapa sawit dengan berperan langsung dalam proses fisiologis dan pertumbuhan vegetatifnya. Intinya, nitrogen atau N memacu pertumbuhan biomasa atau klorofil, sangat vital untuk pembentukan daun dan tajuknya yang efisien dalam fotosintesis. Sedangkan fosfor atau P esensial dalam transfer energi atau ATP, pembelahan sel serta pengembangan akar yang kuat dan inti sawit. Memastikan penyerapan nutrisi optimal. Terakhir, kalium atau K memiliki peran dominan dalam regulasi osmotik, aktivitasi enzim translokasi hasil fotosintesis atau gula ke jaringan penyimpan atau termasuk buah atau TBS, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap tekanan, stres, lingkungan, dan penyakit. Aplikasi NPK yang seimbang dan tepat dosis akan menghasilkan peningkatan signifikan pada tandan buah segar atau TBS, kualitas minyak, dan umur produktif tanaman. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya pupuk organik. Pupuk organik atau booster memberikan dampak positif signifikan pada kelapa sawit, khususnya melalui peningkatan kualitas tanah dan fisik biologis di rhizosperm. Bahan organik yang tergantung di dalamnya gak cuma memperbaiki struktur tanah atau sehingga meningkatkan aerasi dan kapasitas menahan air, tetapi juga menjadi sumber nutrisi esensial yang dilepaskan secara bertahap. Meminimalisir resiko pencucian unsur hara. Selain itu, penggunaan pupuk organik secara spesifik dapat menginduksi ketahanan tanaman terhadap stres antibiotik dan biotik, serta berkontribusi pada optimalisasi serapan unsur hara makro dan mikro, yang secara kolektif mendukung pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman, dan pada akhirnya berpotensi meningkatkan produksi tandan, buah segar atau TBS dalam jangka panjang melalui pendekatan pertanian berkelanjutan. Nah, percobaan ini bertujuan untuk melihat perbedaan hasil pertumbuhan kelapa sawit ketika diberi pupuk yang berbeda-beda. Nah, pada perlakuan P1, di sini dapat kita lihat
yang hanya menggunakan pupuk kimia NPK akan menunjukkan seberapa baik pupuk utama ini bekerja sendiri dalam menumbuhkan tanaman. Sementara itu di sini ada tanaman P2, perlakuan P2 menggabungkan NPK dengan booster yang kita harapkan bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi karena pupuk kimia dan suplemen bekerja sama. Jadi kedua hasil ini akan dibandingkan dengan P0, yaitu di tanaman yang tidak diberi pupuk sama sekali, agar kita benar-benar tahu seberapa besar pengaruh pemberian pupuk tersebut terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Nah, hasil dari perlakuan P3 yang hanya menggunakan booster tanpa pupuk kimia NPK sangat penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suplemen tanaman ini sendiri dalam membuat tanaman kelapa sawit tumbuh lebih kuat dan lebih sehat. Dengan membandingkan hasil dari P1 atau NPK saja dengan P2 NPK dengan booster dan P3 booster saja, kita bisa menentukan formula pemupukan mana yang paling bagus dalam menaikkan hasil panen kelapa sawit. Nah, dari rekomendasi praktis tentang cara pemupukan terbaik, paling efisien, dan menguntungkan para petani kelapa sawit. Makes it hard.